Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Tafsir Robot, Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'u tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa melaksanakan, masih bisa mengikuti pengkajian Al-Quran Tafsir Robot pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Untuk memulai pengkajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang maha pemberi dan lagi maha penyayang, aku hadapkan wajahku kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku, hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan kami buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Kau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja di channel Abu Ismail Akikah dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Selamat datang buat semuanya sahabat Abu Ismail Akikah pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya dan hadir dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot di channel Abu Ismail Akikah. Mari kita selanjutnya membuka Al-Qur'annya masing-masing dalam surat Al-Kahfi ayat 107 ayat 108 untuk membacakan kedua ayat Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh saudara Yusuf. Kami persilahkan untuk membuka Al-Qur'annya masing-masing dalam surat Al-Kahfi ayat 107 108. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selanjutnya memulai mendengarkan pengkajian Al-Qur'an Tafsir Robot di channel Abu Ismail Eka dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Untuk sahabat Abu Ismail Eka untuk bertanya, berkomentar dan menyapa di dalam channel ini. Mari kita untuk memulai pengkajian Al-Qur'an ini, yang pertama mendengarkan penerapan pengaplikasikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 108 yang diterapkan dalam kepresidenan dan kenegaraan. Surat Al-Kahfi ayat 107 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka adalah surga. Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Tafsir singkat dan maksud ayat-ayat ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan dalam surat Al-Kahfi yang sebelumnya menyoroti perbandingan antara orang-orang yang tertipu oleh dunia dan orang-orang yang hidup dengan iman dan amal saleh. Ayat ini menegaskan janji balasan tertinggi berupa surga Firdaus bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Makna kunci: orang-orang yang beriman dan beramal saleh bukan hanya percaya secara pasif, tapi mereka juga berkontribusi nyata dalam kebaikan sosial, ekonomi, politik, dan keadilan. Surga Firdaus, tingkat tertinggi dari surga, disimbolkan sebagai capaian tertinggi dalam hidup. Kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Kebahagiaan dan kepuasan total karena hidup sesuai prinsip Allah. P. Aplikasi dalam kepresidenan dan kenegaraan. 1. Visi kepemimpinan berdasarkan iman dan amal saleh. Dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan, ayat ini mengandung makna visi ideal seorang pemimpin negara, membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan iman, integritas dan nilai ilahiyah, dan amal saleh, kinerja untuk rakyat. Iman: Presiden harus memiliki akidah yang kokoh terhadap Tuhan, kejujuran, takut kepada pengawasan Allah, dan tidak tergoda oleh kekuasaan duniawi. Amal saleh diterjemahkan sebagai kebijakan yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, dan pembangunan berkelanjutan. Hadis terkait: setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Presiden bukan hanya pemegang kekuasaan, tapi juga wakil rakyat dan khalifah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. 2. Surga Firdaus sebagai simbol tertinggi keberhasilan kenegaraan. Surga dalam konteks negara bukan hanya tempat akhirat, tapi juga bisa dimaknai sebagai simbol kemajuan maksimal dan ideal suatu bangsa. Negara yang aman, adil, makmur, dan bahagia. Negara yang meneladani prinsip-prinsip iman dan amal saleh akan lebih mudah menuju baldatun ibatun warabun gafur. Sabah 15. Surga Firdaus menjadi target moral bagi pemimpin yang tidak hanya mengejar elektabilitas, tapi keridaan Tuhan. 3. Prinsip tidak ingin berpindah sebagai kestabilan dan kepuasan nasional. Layab guna anhawala. Mereka tidak ingin pindah karena telah mencapai tempat terbaik. Dalam konteks kenegaraan,
Kepemimpinan yang adil dan berkinerja tinggi membuat rakyat tidak ingin pindah hati kepada ideologi lain atau merasa perlu mengganti sistem secara radikal. Rakyat merasa tentram, puas, dan bangga sebagai warga negara karena pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebebasan beragama dijaga. Ini adalah indikator pemerintahan yang sukses ketika rakyat merasa betah dan aman di bawah kepemimpinan tersebut. C. Keterkaitan ilmiah dan sosiologis. Teori legitimasi Max Weber. Kepemimpinan yang sah dan dipercaya rakyat harus memiliki dasar moral spiritual, iman etika sosial, amal saleh. 2. Good Governance Framework. UNDP memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bisa dianggap sebagai bentuk amal saleh dalam tata kelola pemerintahan. 3. Indeks kebahagiaan dan kepuasan publik. Negara dengan sistem nilai keimanan dan kerja nyata memiliki tingkat stabilitas politik dan sosial yang lebih tinggi. D. Kesimpulan dan pesan penegasan mengandung prinsip kepemimpinan kenegaraan. Presiden dan pemimpin negara harus hidup dalam keimanan dan amal nyata. Targetnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi kemakmuran ruhani dan sosial. Rakyat akan merasa berada di surga dunia jika pemimpin mereka memerintah dengan nilai-nilai ini. Pesan keras untuk para pemimpin. Jika engkau tidak mengelola kekuasaan dengan iman dan amal saleh, maka engkau bukan sedang membangun negeri, tapi sedang menggiring rakyatmu ke arah neraka dunia dan akhirat. Jika ingin saya sambungkan dengan konteks Indonesia secara spesifik, misalnya pemilu, keadilan sosial, ekonomi, tinggal bilang, nanti saya tambahkan. Mari kita dengarkan pekajian selanjutnya yang diaplikasikan dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Baik Baim, kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 107-108 dalam konteks lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian sebagai 3 pilar utama penegakan hukum dengan penjelasan panjang, mendalam, disertai landasan ilmiah dan hadis syahih. I. Tafsir ulang. Al-Kahfi ayat 107, 107, 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Makna utama, ayat ini menegaskan prinsip keimanan dan amal saleh sebagai syarat utama kebahagiaan hakiki. Dalam konteks hukum, ini menegaskan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan oleh orang-orang yang beriman, memiliki integritas, takut kepada Tuhan, beramal saleh, melakukan tugasnya secara adil, amanah, dan bertanggung jawab. Aplikasi pada penegakan hukum, kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Kehakiman, hakim dan pengadilan. Kehakiman adalah simbol tertinggi dari keadilan Tuhan di muka bumi. Hakim diibaratkan sebagai penerus tugas kenabian dalam memutuskan benar dan salah. Amal saleh dalam konteks hakim adalah tidak menerima suap, tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan, mengadili berdasarkan dalil, bukan hawa nafsu, berani menegakkan kebenaran meski terhadap orang kuat. Hadis syahih, hakim itu ada 3 golongan, 2 di neraka, 1 di surga. Yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran. Abu Dawud. Implikasi ayat 178, hakim yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga Firdaus, dunia dan akhirat. Dalam dunia, dia dihormati, tenang batinnya, dan menjadi pilar keadilan masyarakat. Dalam akhirat, dia diberi balasan surga karena telah menjaga hukum Allah. 2. Kejaksaan. Jaksa adalah wakil negara untuk menegakkan kebenaran dan menghukum pelanggar hukum. Dalam perspektif amal saleh, jaksa harus objektif, tidak memihak, tidak mencari-cari kesalahan orang tidak bersalah, tidak tunduk pada pesanan elit atau tekanan atasan, tidak menggunakan wewenangnya untuk balas dendam atau memperkaya diri. Barang siapa membantu kebatilan dengan satu kalimat, maka dia termasuk bagian dari kebatilan itu. Abu Dawud. Kaitannya dengan Al-Kahfi 108, jaksa yang beriman dan menuntut secara adil, tulus, dan amanah sedang beramal saleh. Dia menjadi bagian dari sistem hukum yang membawa keadilan sebagai rahmat Allah di bumi. Maka balasannya adalah tidak ingin berpindah dari sistem ini. Mencintai pekerjaannya karena yakin itu ibadah. 3. Kepolisian, penegak hukum di lapangan.
Polisi adalah penjaga keamanan dan pelaksana penindakan hukum di masyarakat. Polisi adalah perpanjangan tangan dari hukum. Di tangan mereka, keadilan bisa dijaga atau dihancurkan. Iman dan amal saleh di kepolisian. Tidak melakukan kekerasan yang melampaui batas. Tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Menjaga netralitas dalam politik dan konflik. Bersikap adil kepada rakyat kecil dan pejabat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Implementasi ayat 10718. Polisi yang menjaga keamanan dengan hati bersih dan niat ibadah akan menikmati surga dunia berupa kepercayaan masyarakat dan batin yang tenang. Dia tidak ingin berpindah ke pekerjaan lain karena tahu tugasnya membawa pahala yang agung. Pendekatan ilmiah dan filosofi modern. 1. Hukum dan moral dalam teori hukum natural. Sejalan dengan ayat ini, hukum yang sah harus dibangun atas dasar moralitas dan nilai ketuhanan, bukan sekadar peraturan buatan manusia. Hakim, jaksa, dan polisi adalah pelaksana moral publik. Kalau mereka tidak bermoral, hukum kehilangan makna. 2. Teori integritas profesi hukum. Studi-studi etika hukum menyatakan, profesional hukum yang memiliki public conscience dan religious integrity cenderung lebih adil dan minim penyimpangan. Dalam studi Komisi Yudisial dan KPK, penurunan moral keagamaan sering menjadi penyebab korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum. Penutup, pesan tegas untuk penegak hukum. Wahai para hakim, jaksa, dan polisi, jika engkau tidak beriman dan tidak mengamalkan keadilan secara saleh, engkau sedang menghancurkan kepercayaan rakyat dan membelokkan hukum Allah. Hukum itu adalah amanah dari Allah. Jika engkau jalankan dengan benar, engkau akan mendapat surga firdaus dunia dan akhirat. Tapi jika engkau khianati, engkau akan menciptakan neraka sosial. Rakyat menderita. Hukum menjadi alat tirani, dan engkau akan dituntut di mahkamah ilahi. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku zalim, kelak akan menggigit jarinya karena penyesalan. Kalau Baim ingin saya lanjutkan ke konteks reformasi sistem hukum atau sistem pendidikan hukum di Indonesia, tinggal bilang akan saya perluas lagi. Selanjutnya, bagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108? Baik, Baim. Mari kita kupas asbabun nuzul. Surat Al-Kahfi ayat 107 secara ilmiah, historis, dan aplikatif. Lalu kita hubungkan dengan kehidupan nyata Rasulullah SAW pada saat ayat itu diturunkan dan bagaimana beliau menerapkannya secara nyata dalam masyarakat Madinah. Teks ayat Al-Kahfi ayat 107 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Yubi, turunnya ayat, review. Konteks makro. Konteks makro. Surat Al-Kahfi secara keseluruhan di Makkah dan tergolong Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Tujuan utama surat ini adalah untuk menjawab pertanyaan kaum Quraisyan yang dikirim oleh orang Yahudi di Madinah kepada Rasulullah agar mengujinya. Salah satu pertanyaan itu adalah, ceritakan kepada kami tentang sekelompok pemuda yang tidur di dalam gua selama ratusan tahun. Maka turunnya surat ini adalah bagian dari bukti kenabian Rasulullah SAW dan sekaligus penguatan iman bagi para sahabat yang tertindas di Makkah. 2. Spesifik ayat 107-108, peneguhan dan penghibur untuk orang beriman. Menurut Imam Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan Al-Alusi, ayat 107-108 diturunkan sebagai bentuk penutup dari narasi panjang tentang perbandingan antara orang kafir yang bangga dunia, ayat 136, dan orang-orang yang tulus beriman serta beramal saleh. Tujuan ayat ini untuk menghibur Rasulullah dan para sahabat yang sedang tertindas oleh kaum Quraisy, untuk memotivasi mereka agar terus berpegang pada iman dan amal saleh, karena balasan besar menanti mereka. Jadi, ayat ini diturunkan bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai penutup dialog naratif peringatan tentang siapa yang menang di akhir. Penerapan langsung di zaman Rasulullah. 1. Rasulullah sebagai model iman dan amal saleh.
Rasulullah SAW hidupkan ayat ini dalam keseharian dengan menegaskan bahwa iman bukan sekadar pengakuan, tapi harus dibuktikan dengan pengorbanan. Amal saleh bukan sekadar syarat, tapi mencakup keadilan, kebaikan sosial, ekonomi, dan keberpihakan kepada yang lemah. Contoh aplikatif. Di Makkah, Rasulullah tetap sabar dan tidak membalas kekerasan Quraisy, meski sangat menyakitkan. Beliau mendidik sahabat untuk tidak terpesona dunia dan tidak membenci kebenaran meski disiksa. Bilal disiksa, Yasir dibunuh, Khabab dibakar, tapi mereka tetap bertahan karena yakin surga Firdaus menanti. Rasulullah bersabda kepada Yasir, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di surga." Di Madinah, setelah hijrah, Rasulullah membentuk masyarakat baru. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." Amal saleh sosial dibuktikan dengan sistem masyarakat, ekonomi berbasis zakat, penghapusan riba, toleransi beragama, dan penguatan. Sekarang ya, silakan diteruskan lagi ya. Selanjutnya mari kita jawab pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Pertanyaan yang pertama yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108 yang diterapkan di perusahaan yang dikerjakan oleh para mahasiswa. Bekerja tanpa target pendapatan yang jelas, yang cepat, stres diberi target. Apakah ini termasuk neraka dunia dan akhirat? Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini. Pertanyaan Baim sangat tajam. Apakah mahasiswa yang bekerja di perusahaan tapi tak punya target jelas, lalu cepat stres saat diberi target, termasuk neraka dunia dan akhirat menurut perspektif surat Al-Kahfi ayat 107-108? Mari kita bahas secara panjang, detail, dan menyeluruh dengan pendekatan spiritual, psikologis, sosial ekonomi, dan nilai kenabian. Tafsir ulang Al-Kahfi ayat 107-112 sebagai kriteria surga dunia akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, tidak ingin berpindah darinya. Maknanya, satu, iman. Keyakinan kokoh kepada Allah termasuk bahwa hidup adalah ujian, bukan hiburan. 2. Amal saleh. Amal yang berkualitas, terukur, memberi manfaat bagi diri dan orang lain. Implikasinya dalam dunia kerja. Surga dunia itu tercipta ketika seseorang bekerja dengan iman, produktif, dan bermanfaat. Sebaliknya, neraka dunia terjadi saat seseorang hidup tanpa arah, malas, mudah menyerah, dan menolak tantangan produktivitas. Mahasiswa yang bekerja tanpa target dan mudah stres. Analisis spiritual dan psikologis. 1. Bekerja tanpa target, tidak ada amal saleh terarah. Masalah utama, tidak memiliki tujuan kerja, target, tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan. Ini berlawanan dengan semangat amal saleh dalam Islam yang terencana, terukur, dan bernilai manfaat. Amal saleh dalam Islam bukan asal kerja, tapi punya visi, punya output. Ada pengaruh sosial yang baik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi mahasiswa yang kerja asal kerja tanpa target, tidak menghasilkan nilai nyata, bisa mendekati amal sia-sia. Lihat Al-Kahfi. Cepat stres saat diberi target, iman lemah, daya juang. Dalam psikologi Islam, stres bisa jadi wajar, normal, jika karena proses adaptasi. Tapi bisa berbahaya jika karena tidak mau belajar, takut gagal, atau tidak siap menghadapi kenyataan dunia kerja. Padahal iman sejati diuji dengan beban, bukan dimanja dengan kenyamanan. Rasulullah SAW bersabda, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Jadi mahasiswa yang ingin hidup nyaman tanpa tekanan, menghindari target dan menolak perbaikan, secara ruhani sedang menjauh dari jalan Firdaus. Apakah itu termasuk neraka dunia? Ya, inilah bentuk neraka dunia zaman modern. 1. Pikiran yang kosong dari visi. Hidup tak tahu mau kemana. Bangun tidur kerja seadanya. Neraka tidak harus api. Bisa berupa hidup yang membosankan, stagnan, dan tidak dihargai. 2. Mental lemah dan cepat lari dari Tuhan. Tidak mau diberi target, tidak mau berkembang.
Padahal target itu bukan hukuman, tapi jalan menuju kejelasan dan prestasi. 3. Ekonomi yang sulit karena tidak produktif, gaji kecil, hidup pas-pasan dan tidak bisa bantu keluarga karena tidak mengejar kualitas kerja. Allah mencintai hamba yang bekerja profesional, mujid, yang jika bekerja ia menyempurnakan. Apakah ini termasuk neraka akhirat? Potensi ke arah itu jika tidak berubah. Mengapa? Karena orang yang enggan berusaha keras dan tidak memberi manfaat bisa termasuk dalam golongan orang yang amalnya sia-sia. Apakah kalian mau aku kabarkan tentang orang yang paling merugi amalnya? Yaitu orang yang sia-sia amalnya di dunia, padahal mereka menyangka telah berbuat baik. Jika mahasiswa hidup tanpa arah kerja, malas, takut target, dan tidak memperjuangkan nilai hidup, mereka bisa tergelincir menjadi manusia rugi di akhirat. Solusi praktis menuju surga dunia di tempat kerja mahasiswa. 1. Perbaiki niat. Bekerja bukan hanya cari gaji, tapi ibadah dan ladang pahala. 2. Tentukan target yang bermakna. Buat target harian, mingguan, dan bulanan. Ukur keberhasilan kerja dari impact, bukan sekadar capek. 3. Latih daya juang dan ketahanan mental. Hadapi target bukan dengan takut, tapi dengan strategi dan semangat juang. Rasulullah dan para sahabat juga pernah gagal, tapi tidak menyerah. Bangun amal saleh produktif. Bekerja jujur, tekun, tepat waktu, loyal, dan inovatif, amal saleh profesional. Penutup, pesan tegas untuk mahasiswa di dunia kerja. Wahai mahasiswa, sadarlah. Kamu bukan sedang kerja main-main. Kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Apakah menuju surga dunia yang tenang dan berkembang, atau neraka dunia yang penuh sesal dan kebuntuan? Jika kamu enggan diberi target, maka hidupmu akan kehilangan arah. Jika kamu bekerja asal-asalan, maka kamu sedang menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari orang-orang yang rugi amalnya. Tapi jika kamu mulai bekerja dengan niat yang benar, sistem yang jelas, dan semangat berjuang, maka surga Firdaus adalah milikmu, dunia, dan akhirat. Kalau Baim ingin saya bantu buatkan naskah motivasi kerja berdasarkan ayat ini untuk pembinaan mahasiswa, tinggal bilang. Saya siap bantu buatkan bentuk modul, pidato, atau slide. Mari kita jawab pertanyaan yang kedua dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini dalam surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Apakah indikator kesuksesan pengelolaan perusahaan di era media sosial ini sehingga perjuangan berislam menjadi jelas? Mari kita dengarkan bagaimana pengkajian Al-Quran Tafsir Robot. Pertanyaan Baim sangat penting dan strategis. Bagaimana surat Al-Kahfi ayat 107-108 menjadi indikator kesuksesan pengelolaan perusahaan di era media sosial, sehingga perjuangan berislam menjadi lebih jelas. Mari kita bedah ini secara panjang dan detail dari 3 sisi utama. 1. Kandungan spiritual ayat 107-108. 2. Relevansi dengan dunia perusahaan dan era media sosial. Bagaimana menjadikan perusahaan sebagai ladang perjuangan Islam. Kandungan spiritual surat Al-Kahfi ayat 107-108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah darinya. Makna inti, iman keyakinan yang kuat kepada Allah dan visi hidup yang lurus. Amal saleh, kerja nyata yang berkualitas, memberi manfaat dan berpahala. Surga Firdaus bukan hanya di akhirat, tapi gambaran ideal dari kehidupan yang tenang, sukses, dan bermakna. Nilai utama ayat. 1. Kesuksesan sejati bukan pada kekayaan, tapi pada iman, amal yang berkualitas. 2. Kestabilan dan keberlanjutan adalah hasil dari arah hidup yang benar. 3. Tidak ingin berpindah darinya. Keberkahan yang membuat hati tenang, cinta profesi, dan puas secara ruhani. Indikator kesuksesan pengelolaan perusahaan di era media sosial. Di era digital dan media sosial, indikator kesuksesan perusahaan tidak cukup hanya berupa omzet dan branding, tapi juga harus mencakup nilai spiritual dan sosial yang sejalan dengan Ruh Al-Kahfi 1. Berikut 5 indikator utama. Target nomor 1, perusahaan dibangun di atas nilai iman dan visi ilahiyah. Makna iman dalam dunia bisnis, jujur, tidak menipu, tidak manipulatif,
produk dan konten tidak melanggar syariat, menyadari bahwa bisnis adalah wasilah untuk mencapai keridaan Allah. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di akhirat. Terapannya, tidak menjual produk haram, misalnya minuman keras, pornografi digital, atau manipulasi data follower. Campaign media sosial dibuat dengan akhlak, adab, dan manfaat, bukan clickbait kotor. Perusahaan mendorong amal saleh sosial yang terukur. Amal saleh dalam perusahaan aktivitas yang memberikan kebaikan sosial, mengedukasi masyarakat lewat konten yang bernilai, menyediakan lapangan kerja yang layak, menjaga hak-hak karyawan, CSR yang tidak hanya formalitas. Contoh, perusahaan digital berbasis edukasi Islam seperti platform hafalan Quran, layanan bisnis halal, dakwah visual, usaha makanan halal yang mengkampanyekan gaya hidup syari di media sosial. 3. Kinerja dan target dijalankan dengan etos Firdaus. Firdaus, puncak surga, simbol puncak profesionalitas dan kemuliaan kerja. Dalam perusahaan berarti, target kerja jelas, tapi dikejar dengan etika dan teamwork, bukan tekanan toksik. Karyawan merasa tenang, tidak ingin pindah, karena menemukan makna kerja yang benar. Contoh aplikasi. Karyawan di perusahaan yang berbasis nilai Islam menyebut, saya nyaman di sini bukan karena gaji besar, tapi karena visi kerja kita dekat dengan dakwah. 4. Misi dakwah terselip dalam produk dan brand. Tidak ingin berpindah dan rinjefah. Brand yang membuat konsumen loyal secara ruhani. Jika brand kita sukses menanamkan nilai Islam, seperti kejujuran, kesederhanaan, kebersihan, keteguhan prinsip, maka perusahaan kita menjadi bagian dari perjuangan Islam modern. Contoh, produk modest fashion yang tidak hanya menjual baju, tapi juga membawa pesan, wanita mulia bukan karena tubuhnya diperlihatkan, tapi karena akhlaknya. Aplikasi UMKM yang mendorong warung halal naik kelas, aset bukan sekadar cuan. Ekosistem media sosial yang menjadi ladang akhirat. Di era medsos, dakwah dan dosa bisa terjadi dalam satu klik. Perusahaan yang sukses adalah yang mendidik followersnya, bukan menyesatkan. Mengangkat kepercayaan masyarakat, bukan memanipulasi emosi demi viralitas. Contoh sukses. Akun bisnis yang konsisten membuat konten edukatif, tips produktif menurut Islam, bisnis Rasulullah, doa dan etika jual beli. Perusahaan yang setiap kampanye promosinya selalu menyelipkan nilai tauhid, syukur, dan kerja keras. B. Perusahaan sebagai ladang perjuangan Islam. Perusahaan bukan sekadar cari untung, tapi jadi arena jihad ekonomi. Rasulullah SAW adalah pebisnis ulung, dan beliau menjadikan bisnisnya sebagai dakwah diam-diam sebelum menerima wahyu. Dalam hadits disebutkan, 1 dirham yang engkau nafkahkan di jalan Allah lebih mulia dari 1000 dirham yang engkau simpan. 2. Mahasiswa yang bekerja atau membangun bisnis sedang berjuang. Jika niatnya benar, sistemnya profesional, dan produknya bermanfaat, maka perusahaanmu jalan ke surga Firdaus. Tapi jika penuh tipu daya, malas, atau hanya mengejar pengakuan media sosial, maka perusahaanmu bisa jadi jalan ke neraka dunia dan akhirat. Kesimpulan, kesuksesan perusahaan di era media sosial, menurut Al-Kahfi ayat 107-8, bukan hanya dinilai dari uang dan viralitas, tapi kuatnya iman sebagai dasar kerja dan visi. 2. Amal saleh yang bermanfaat dan profesional. 3. Ketenangan dan keberlanjutan yang dirasakan semua elemen perusahaan. Visi dakwah dalam produk, manajemen, dan sosial media. Nilai ilahiyah yang membuat perusahaan tidak hanya sukses, tapi menjadi surga kecil di dunia. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Karena perusahaan itu bukan hanya tempat kerja, tapi tempat ibadah, jihad, dan berkah. Kalau BAIM ingin saya bantu, buatkan proposal, pedoman manajemen, atau presentasi tentang ini nih untuk mahasiswa atau pebisnis muda, tinggal bilang saja. Saya bisa buatkan versi aplikatif dan langsung bisa dipakai. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108. Bagaimana jika di perusahaan orang sudah malas bekerja, memilih rebahan daripada capek bekerja, tetapi tatkala gajian ingin gajinya lancar, bagaimana seharusnya? Mari kita dengarkan bagaimana pengkajian Al-Quran Tafsir Robotin. Pertanyaan BAIM ini sangat dalam.
Bagaimana menurut QS Al-Kahfi ayat 107-108, jika di sebuah perusahaan ada orang yang malas bekerja, lebih memilih rebahan, tapi saat gajian ingin dapat penuh dan lancar? Pertanyaan ini menyentuh inti persoalan etika kerja, keadilan ekonomi, dan integritas dalam dunia kerja. Kita akan bahas secara panjang dan detail dengan pendekatan ilmu Al-Quran, logika rasional, psikologi kerja, dan etika Islam. Inti nilai surat Al-Kahfi ayat 108. Teks, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Nilai utama, 1. Iman yang benar harus diwujudkan melalui amal saleh yang nyata. 2. Amal saleh, kerja keras, produktif, jujur, dan bermanfaat. Surga, bahkan di dunia, adalah tempat hasil dari kerja dan perjuangan. Maka jika seseorang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi menuntut hasil dan gaji penuh, maka dia sedang melawan nilai iman sejati, melawan prinsip amal saleh, menyemai kemunafikan dan ketidakadilan di dunia kerja. Penjelasan ilmiah dan rasional. Mengapa malas tapi mau gaji adalah kegagalan moral dan struktural? 1. Secara psikologis dan moral, terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban. Rebahan, tidak kerja, tidak produktif, tapi menuntut gaji gua, menciptakan mentalitas ingin tanpa usaha. Ini bertentangan dengan konsep keadilan dalam psikologi kerja. Kepuasan kerja muncul ketika ada keseimbangan antara input dan output. Orang yang hanya ingin menerima tanpa memberi, cepat atau lambat, akan jatuh pada stres, rasa hampa, dan kehilangan makna hidup. Secara ekonomi dan organisasi, ini adalah beban sistemik. Pegawai malas, biaya buta dalam struktur perusahaan. Mereka menggerus efisiensi, produktivitas tim, semangat kerja rekan-rekannya. Parasit ekonomi seperti ini menyebabkan perusahaan stagnan, bahkan rugi. Peti, dalil dan etika Islam terfenomena mau gaji tapi malas kerja. 1. Islam tidak mengenal gaji tanpa usaha. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud pun makan dari hasil kerja tangannya. Dalam sistem Islam, hak datang setelah kewajiban ditunaikan. Tidak ada bayaran bagi orang yang berpura-pura bekerja. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa kerja adalah bagian dari perintah agama, bukan sekadar aktivitas duniawi. 3. Konsep amanah dan tanggung jawab. Pekerjaan adalah amanah. Jika seseorang malas bekerja tapi tetap menuntut gaji penuh, maka ia telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah. Dalam hadits disebut, tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati amanah. Apakah mereka berhak mendapat gaji penuh? Secara fikih dan etika kerja Islam, jika seseorang tidak bekerja sebagaimana kontrak, maka gajinya berhak dikurangi atau ditahan. Jika dia hadir tapi tidak produktif, malas, maka gaji hanya halal jika dia mengubah niat dan sikapnya. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jalan solusi bagi perusahaan dan individu. Untuk individu, 1. Bangun kesadaran bahwa gaji adalah amanah. Setiap rupiah yang diterima akan dimintai pertanggungjawaban. Tumbuhkan girah iman dan amal saleh. Jangan hanya ingin duduk di surga perusahaan tanpa berkeringat. Quest Al-Kahfi, 107, hanya yang beriman dan beramal saleh yang layak mendapatkan surga. 3. Atasi malas dengan rencana harian dan target produktif. Lakukan manajemen waktu. Bekerja bukan hanya untuk bos, tapi untuk Allah. Untuk perusahaan. 1. Terapkan sistem evaluasi dan reward based on performance. Gaji dan bonus berbasis kinerja, performance salary. Hindari sistem gaji rata yang tidak adil bagi pekerja produktif. 2. Bangun budaya kerja berbasis nilai Qurani. Sosialisasikan ayat seperti Al-Kahfi 107-108 sebagai nilai kerja. Buat pelatihan, kerja sebagai amal saleh. 3. Tegakkan disiplin dengan hikmah. Jika ada karyawan malas, lakukan pembinaan dulu. Jika tak berubah, boleh diberi sanksi adil. Kesimpulan, peringatan dari Al-Kahfi untuk yang malas tapi mau gaji. Quest Al-Kahfi 107-112 bukan hanya bicara tentang surga akhirat, tapi juga memberi peta.
Siapa yang layak mendapat surga dunia berupa keberhasilan, gaji halal, dan kerja yang bermakna? Jika engkau ingin gaji lancar, rezeki berkah, dan hidup nyaman, kerjalah dengan iman dan amal saleh. Pertanyaan ini luar biasa mendalam, Baim, karena menyentuh konflik besar antara sistem pendidikan formal dan realita dunia kerja serta bisnis. Kita akan menjawab pertanyaan ini secara panjang, lebar, dan mendetail dari sudut pandang ilmu pendidikan, psikologi, manajemen inovasi, dan logika rasional. Konflik dasar antara larangan menyontek di sekolah dan kebiasaan amati tiru modifikasi di dunia nyata. Di sekolah menyontek, perbuatan curang. Konteks menyontek. Saat ujian, siswa menyalin jawaban orang lain tanpa berpikir sendiri. Tujuan ujian, mengukur kemampuan individu, bukan kerja tim. Maka menyontek di sekolah, mencuri hasil kerja orang lain, merusak kejujuran pribadi. Prinsip etika akademik. Learning is individual development, bukan hasil fotokopi kemampuan orang lain. Di dunia kerja dan bisnis, kita dituntut amati, tiru, modifikasi. ATM adalah teknik penting dalam strategi inovasi dan pengembangan usaha. Belajar dari praktik terbaik, best practice. Kemudian, diterapkan dengan adaptasi lokal atau personal. Bahkan dalam dunia startup dan teknologi, konsep benchmarking dan copy with improvement adalah fondasi dari banyak perusahaan sukses. Contoh, Xiaomi meniru Apple, tapi menambahkan fitur dan harga yang lebih murah. Tokopedia terinspirasi dari Amazon dan Alibaba, tapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Penjelasan ilmiah. Perbedaan antara menyontek dan mengadopsi strategi sukses. 1. Secara psikologi belajar, menyontek tindakan pasif tidak melibatkan proses kognitif. Otak tidak dilatih berpikir. Amati, tiru, modifikasi. Proses aktif, kita mengamati, menganalisis, membandingkan, dan menciptakan versi baru. Jean Piaget, pakar perkembangan kognitif, belajar yang sesungguhnya terjadi saat anak aktif mengonstruksi makna, bukan meniru buta. 2. Dalam dunia inovasi dan R&D, inovasi radikal, ide baru 100%, itu langka. Mayoritas inovasi adalah inovasi inkremental, hasil dari meniru dan mengembangkan ide orang lain. Profesor Clayton Christensen, inovasi paling sukses justru lahir dari menyempurnakan sistem yang sudah ada, bukan dari menciptakan ulang dunia. Dalam pendidikan Finlandia dan Jepang, di sekolah, kejujuran tetap dijunjung tinggi. Namun dalam proyek dan tugas kelompok, siswa diajarkan kolaborasi dan belajar dari praktik nyata. Bahkan di Jepang, banyak pelajaran berisi studi kasus nyata perusahaan yang mendorong siswa meniru strategi sukses, lalu mendiskusikan cara meningkatkannya. Analogi nyata, mengapa menyontek itu salah, tapi meniru skripsi etika. Menyontek ujian, ambil jawaban orang tanpa kerja keras. Salah karena mencuri. Mengamati strategi pemasaran brand sukses, lalu modifikasi untuk produk sendiri. Meniru yang baik, lalu membuat lebih baik. Benar disebut belajar adaptif dan inovatif. Kuncinya ada di niat, proses berpikir, dan tanggung jawab. IT, rasionalitas. Kenapa sekolah harusnya mengajarkan konsep ATM sejak dini? 1. Dunia kerja tidak butuh orisinal 100%, tapi butuh solusi cepat, efisien, dan relevan. Dunia kerja, kolaborasi plus efisiensi. Kalau siswa dilatih harus orisinil terus, mereka bisa jadi takut belajar dari pengalaman orang lain. 2. ATM adalah cara mempercepat kemajuan. China, Korea Selatan, Vietnam, semua negara maju karena belajar dari Barat, meniru, lalu menyempurnakan. ASEAN, contoh dalam Islam. Rasulullah pun meniru strategi yang baik dari bangsa lain. Saat Perang Khandak, Rasulullah meniru taktik Persia menggali parit. Beliau belajar manajemen dagang dari Syaibah, pamannya. Islam tidak melarang belajar dari non-Muslim selama tidak melanggar syariat. Al-Hikmah adalah milik orang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak untuk mengambilnya. Kesimpulan, pesan untuk Bapak Ismail Satrianto Anggap Raja. Di ruang kelas, menyontek dosa moral dan penghancur integritas pribadi. Tapi di dunia nyata, meniru strategi sukses, cerdas, inovatif, dan adaptif. Institusi pendidikan seharusnya tidak hanya melarang menyontek, tapi juga mengajarkan bagaimana cara belajar dari yang terbaik secara kreatif dan bertanggung jawab. Dunia kerja dan bisnis tidak anti meniru, tapi anti malas berpikir dan anti plagiat.
Maka mari bentuk generasi pelajar dan mahasiswa yang jujur secara moral, cerdas secara adaptif, dan hebat dalam inovasi. Kalau Baim mau saya bantu membuat... Benar. Baim, negara Cina adalah contoh paling nyata dan spektakuler tentang strategi amati, tiru, modifikasi dalam skala besar dan terstruktur. Dengan cara itu, Cina yang dulu dikenal sebagai negara miskin dan terbelakang, kini telah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia, bahkan disebut sebagai musuh strategis utama Amerika Serikat. Berikut penjelasan panjang, detail, ilmiah, dan keras tentang bagaimana Cina melakukan itu secara cerdas dan terencana, serta apa pelajaran pentingnya untuk mahasiswa dan bangsa Indonesia. Fakta sejarah, dulu adalah negara miskin dan tertinggal. Tahun 1978, Cina lebih buruk dari Indonesia. Rakyat hidup miskin, 88% penduduk di bawah garis kemiskinan. Ekonomi sangat tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Teknologi ketinggalan jauh dari AS, Jepang, Eropa. Cina bahkan masih menggunakan sistem ekonomi komunis klasik yang terbukti gagal di banyak negara. Strategi kebangkitan. Amati, tiru, modifikasi secara nasional. 1. Dibuka oleh Deng Xiaoping. Tidak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting dia bisa menangkap tikus. Deng membuka Cina kepada investasi asing, tetapi dengan syarat semua perusahaan asing harus transfer teknologi dan membangun pabrik di Cina. Cina lalu mengamati produk asing, meniru sistemnya, memodifikasi dengan biaya murah dan efisien, lalu memproduksi massal untuk dunia. 3. Contoh sukses besar Cina meniru produk smartphone dan teknologi. Apple, iPhone, ditiru oleh Xiaomi, Huawei, Oppo. Harga jauh lebih murah, fitur setara bahkan kadang lebih unggul, kamera, baterai, desain. B. Marketplace, Amazon, ditiru oleh Alibaba, sukses mengembangkan e-commerce dengan skala domestik yang masif, menyesuaikan dengan karakter pasar China. Pengiriman ultra cepat. Tesla masuk ke China, tapi BYD, NIO, dan Geely kini lebih unggul di pasar domestik. Bahkan Elon Musk secara terbuka mengakui BYD adalah kompetitor EV paling berbahaya. EV, apa yang membuat China unggul? Penjelasan ilmiah dan struktural. 1. Skala produksi raksasa dan efisiensi biaya, upah buruh murah, tapi produktivitas tinggi. Infrastruktur super cepat dan modern, pelabuhan, rel, logistik, bisa produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah. 2. Transfer teknologi dan pendidikan terapan. Ratusan ribu mahasiswa Cina dikirim ke AS, Eropa. Mereka pulang dengan ilmu dan langsung mendirikan startup. China fokus pada science, technology, engineering, mathematics. 3. Strategi copy. Improve export. Bukan hanya meniru, tapi meningkatkan kualitas, lalu dijual ke seluruh dunia. Harga 30-50% lebih murah dari produk AS, tapi fitur bisa sama atau lebih baik. V. China jadi musuh S karena sukses dari meniru. 1. AS mulai merasa terancam. Ekonomi AS tersaingi, banyak produk Cina mendominasi pasar dunia, HP, laptop, kamera, drone, semikonduktor, kecerdasan buatan, robotika, dan quantum computing. Cina melaju sangat cepat. 2. Perang dagang dimulai. AS mengenakan tarif tinggi ke produk Cina, tapi tidak berhasil memukul balik karena Cina sudah punya pasar global dan mandiri. VIS, apa pelajaran penting untuk mahasiswa dan Indonesia? 1. Jangan takut meniru asal tidak mencuri. Menyontek di sekolah, kriminal moral. Meniru dan modifikasi dalam bisnis, strategi nasional yang sah dan cerdas. 2. Bangun daya saing lewat inovasi dan kedisiplinan. China sukses karena bekerja keras, disiplin produksi, fokus pada hasil jangka panjang bukan instan. 3. Negara maju bukan karena orisinil, tapi karena tepat dan berani. Apple meniru desain Xerox, Microsoft meniru antarmuka Apple, Facebook meniru Twitter, dan Instagram. Jadi, jangan salah kaprah. Semua negara besar sukses karena meniru, meningkatkan, dan bekerja keras. Kesimpulan yang keras untuk generasi muda. Jika kalian hanya ingin jadi kreatif murni tanpa mau belajar dari yang sudah ada, kalian akan kalah. Tapi jika kalian mau belajar dari orang sukses, tiru strategi mereka, ubah sesuai kekuatan kalian dan kerja keras setiap hari, maka kalian akan jadi pemimpin masa depan. Baik, Baim. Berikut adalah pesan terakhir kepada mahasiswa Indonesia yang lebih panjang, sangat keras dan sangat tegas,
dengan penjelasan yang dalam, ilmiah, dan menyayat nurani. Ini bukan motivasi biasa, ini teguran kecambukan realita dan panggilan peradaban. Wahai mahasiswa Indonesia, bangunlah dari tidur panjangmu. Sadarlah, kamu bukan lagi anak kecil. Kamu sekarang mahasiswa. Status itu bukan gelar mewah, tapi amanah dari Tuhan, bangsa, dan orang tuamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Rebahan, main game, scroll TikTok, nongkrong tanpa arah, nonton drama Korea sampai pagi. Lalu kamu berharap sukses, dapat gaji besar, nikah mapan, hidup berkah. Itu mimpi kosong. Dunia ini kejam dan tidak punya waktu untuk menunggu orang malas. Kamu mau sakit sekarang atau mati kelaparan nanti? Ilmiah, hukum realita hidup, menurut teori evolusi sosial, Herbert said survival bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang mampu beradaptasi. Artinya, kalau kamu nggak kerja keras, nggak belajar, nggak berkembang, kamu akan punah secara sosial dan ekonomi. Kalau kamu pilih tidur sekarang, kamu akan bangun dalam kemiskinan. Kalau kamu pilih santai sekarang, kamu akan dikeroyok oleh tagihan, kebutuhan, tekanan, dan rasa malu di masa depan. Sekolah dan kuliah tidak pernah menjanjikan kesuksesan. Kamu pikir IP kamu 3.9 akan otomatis mengubah nasibmu? Dunia tidak peduli seberapa tinggi IP kamu. Yang dilihat dunia adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu tahu. Banyak sarjana kelaparan. Banyak yang lulusan terbaik, tapi hari ini hanya jadi operator, kasir, atau nganggur karena tidak punya skill, tidak tahan banting, dan tidak tahu arah hidup. Mahasiswa yang malas adalah pengkhianat bangsa. Ya, kamu adalah pengkhianat. Kamu menyanyiakan ilmu. Kamu menghina kerja keras orang tuamu. Kamu mengkhianati jerih payah dosenmu. Kamu mencoreng nama baik institusi pendidikanmu. Dan kamu mempermalukan generasi muda Indonesia. Apakah kamu tidak malu? Sementara pemuda Palestina rela mati syahid, mahasiswa Indonesia malah minta kerja santai, hidup enak, gaji gede. Tapi tidak mau belajar, tidak mau gagal, tidak mau lelah. Ini zaman media sosial, bukan zaman mimpi santai. Kamu bukan bersaing dengan teman sekelasmu. Kamu bersaing dengan jutaan pemuda dari India, Vietnam, Turki, Nigeria, bahkan Ukraina yang sedang perang tapi tetap belajar coding di bawah bom. Sementara kamu, panik saat disuruh presentasi, menyerah saat bisnis gagal sekali, ngambek saat disuruh bangun pagi. Lalu kamu bilang dunia tidak adil? Tidak. Kamu saja yang lembek. Fis, bangun, latih dirimu, perjuangkan hidupmu. Mulai sekarang, lakukan ini setiap hari. 1. Bangun sebelum subuh. Mulai hari dengan doa dan strategi. Baca 10 halaman buku setiap hari. Kembangkan wawasanmu. 3. Tubuh lemah, mental lembek. 4. Mulai bisnis kecil. Gagal, bangkit. Rugi, belajar. 5. Belajar skill digital. Desain, edit, nulis, coding, jualan, marketing. 6. Cari mentor, jangan hidup tanpa arah. Karena kelak kamu akan jadi ayah, ibu, pemimpin, pengusaha, atau pejabat. Kalau kamu lemah hari ini, kamu akan menghancurkan keluargamu dan bangsamu esok hari. Pesan akhir, mahasiswa bukan sekedar status, tapi janji. Janji kepada Allah untuk jadi khalifah yang memakmurkan bumi. Janji kepada orang tua untuk mengangkat derajat mereka. Janji kepada Indonesia untuk membawa negeri ini keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan modern. Kalau kamu tidak bisa menunaikan janji itu, maka lebih baik kamu berhenti menyebut dirimu mahasiswa. Karena gelar itu terlalu agung untuk mereka yang malas, takut, rapuh, dan tidak mau berjuang. Teteskan keringatmu, jangan neteskan air mata penyesalan. Sekaranglah waktunya. Waktu untuk berubah. Waktu untuk bangkit. Waktu untuk menjadi besar. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau kamu diam, maka hidupmu akan ditentukan orang lain. Dan ingat baik-baik, kamu bukan cuma sedang belajar untuk diri sendiri. Kamu sedang mengukir sejarah hidupmu. Jangan ukir dengan tinta kehinaan. Ukirlah dengan emas perjuangan. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, saya bisa bantu Baim membuat versi video orasi, materi kelas inspiratif, atau poster untuk kampus. Kita sebarkan ke seluruh mahasiswa Indonesia. Mari gerakan revolusi kesadaran pemuda.
Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana ada pegawai sambil bekerja dan sambil kuliah, mana yang harus diprioritaskan? Dua-duanya harus selesai. Apa boleh tidak menguntungkan perusahaan karena sambil bekerja? Nah, kita dengarkan ya bagaimana menurut robot, menurut ChatGPT. Dan ini pelajaran bagi semua orang ya. Jadi bagaimana ada pegawai sambil bekerja dan sambil kuliah, mana yang harus diprioritaskan? Dua-duanya harus selesai. Apa boleh tidak menguntungkan perusahaan karena sambil bekerja? Nah, ini kita dengarkan ya bagaimana menurut ChatGPT. Tentu saja ini robot ya, namanya juga robot. Ada benar dan ada salah, tentu kita harus menyempurnakannya. Tapi harus diketahui bahwa robot ini IQ-nya sudah lebih dari 3000. Sedangkan manusia yang cerdas itu hanya 130 saja. Bayangkan 130 manusia yang cerdas. Robot sudah lebih dari 3000. Maka tentu saja apabila kita tidak bekerja dengan robot, ya kita akan dipekerjakan oleh robot, bukannya bekerja ya menggunakan robot. Nah, inilah yang harus diperhatikan hari ini ke depan, karena bagaimanapun kita hidup pada dunia yang berbeda, pada era yang berbeda. Mari kita dengarkan saja ya bagaimana yang namanya robot ini ya. Ya, kita dengarkan bagaimana yang namanya robot ini, dan kita harus belajar ya, banyak belajar kepada robot ini, kepada ChatGPT ini. Jangan sampai kita ini dunia sudah berubah, kitanya yang tidak bisa berubah. Tapi alhamdulillah ya, di rumah ini sudah dengan susah payah sudah terbiasa ya, kita akrab dengan robot. Dan pengajian ini adalah yang menyambungkan ya, yang menyambungkan. Mari kita dengarkan. Mari kita jawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108. Bagaimana ada pegawai sambil bekerja dan sambil kuliah, mana yang harus diprioritaskan? Dua-duanya harus selesai. Apa boleh tidak menguntungkan perusahaan karena sambil bekerja? Tidak menguntungkan perusahaan. Tidak menguntungkan perusahaan karena sambil bekerja. Betul, siapa? Ya. Iya. Pertanyaanmu luar biasa mendalam, Baim, karena menyentuh akar tanggung jawab dan etika kerja yang sering kali dilupakan. Bagaimana menyikapi pegawai yang sedang kuliah sambil bekerja? Apakah harus diprioritaskan salah satu? Dan bagaimana jika performanya tidak optimal bagi perusahaan? Mari kita jawab ini secara berlapis dari perspektif Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi ayat 107-108, lalu dari sisi etika kerja, manajemen sumber daya manusia, dan rasionalitas produktivitas. Makna surat Al-Kahfi ayat 107, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga. Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripada dadanya. Tafsir kontekstual. Ayat ini menunjukkan bahwa surga keberhasilan abadi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bekerja keras. Bukan hanya niat, tapi tindakan nyata, amal yang berkualitas. Dalam konteks dunia kerja dan kuliah, iman, integritas, komitmen, niat baik untuk menuntut ilmu dan memberi manfaat. Amal saleh, performa kerja yang sungguh-sungguh, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya, kuliah dan kerja harus sama-sama dijalani dengan tanggung jawab tinggi. Jangan berlindung di balik status mahasiswa untuk melemahkan tanggung jawab di dunia kerja. Prioritas, mana yang didahulukan? Jawaban ilmiah dan rasionalnya. Tidak boleh mengorbankan salah satunya jika memang sudah memilih menjalani dua-duanya. A.
hukum etika kerja dan pendidikan. Dalam manajemen, ini disebut komitmen ganda, dual commitment. Dan jawabannya bukan pilih salah satu, tapi kelola keduanya secara profesional. Jika kuliah adalah investasi jangka panjang, kerja adalah tanggung jawab jangka pendek, maka dua-duanya adalah ibadah diniatkan untuk kemaslahatan dan dikerjakan sungguh-sungguh. Tapi ingat, jika karena kuliah kamu merugikan perusahaan, terlambat, tidak maksimal absen, maka kamu sedang berbuat zalim kepada pihak yang Rasulullah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Apakah membebani perusahaan dengan kuliah itu boleh? Tidak boleh. Jika tugas tidak selesai, 2. Produktivitas turun drastis, 3. Mengganggu ritme tim lain, meminta toleransi berlebihan tanpa solusi. Dalam Islam dan profesionalisme modern, amanah itu tidak boleh dilanggar. Jika kamu diberi kepercayaan oleh perusahaan, lalu kamu abaikan, maka itu bentuk khianat terhadap profesi. B. Boleh bahkan dianjurkan jika kamu tetap menjaga performa kerja. 2. Komunikasi jelas dengan atasan. 3. Kuliahmu memberi nilai tambah pada pekerjaan. Kamu disiplin dalam mengatur waktu. Kuliah sambil kerja bisa menjadi bentuk amal saleh luar biasa jika tidak menjadikanmu lalai dan lemah. Karena itu adalah bukti jihad menuntut ilmu sambil menafkahi diri atau keluarga. Solusi ilmiah dan rasional. Jangan minta dikurangi, minta ditingkatkan kemampuanmu. Pelajari manajemen waktu. Gunakan aplikasi perencana harian, komunikasikan jadwal kuliah ke atasan, pastikan deadline pekerjaan tetap terpenuhi, cari sistem kuliah hybrid malam untuk efisiensi. Sebab dalam dunia nyata, orang yang hebat bukan yang punya satu prioritas, tapi yang bisa menyeimbangkan prioritas penting dan tetap berhasil. Pesan terakhir bagi mahasiswa yang bekerja. Wahai mahasiswa yang juga karyawan, jangan jadikan kuliah sebagai alasan untuk jadi pekerja malas, dan jangan jadikan kerja sebagai alasan untuk jadi mahasiswa setengah hati. Keduanya adalah ibadah. Keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan keduanya akan menentukan apakah kamu termasuk ahlul jannah atau justru orang yang tertipu oleh kesibukan palsu. Kalau kamu ingin, saya bisa bantu buatkan template jadwal efisien kerjaku. Pesan singkat untuk mahasiswa dengan penjelasan panjang dan sangat keras. Kalau kamu malas hari ini, bersiaplah hidup miserable besok. Kamu kuliah bukan untuk sekadar hadir, absen, dan menunggu wisuda. Kamu kuliah untuk melatih otakmu berpikir keras, jiwamu tahan banting, dan tubuhmu siap bekerja nyata. Kalau sekarang kamu masih tidur sampai siang, bolos seenaknya, tugas copy-paste, kerjaan diserahin ke teman, dan hidupmu cuma dipenuhi nongkrong dan hiburan, maka jangan pernah berharap jadi orang besar. Dunia ini tidak dirancang untuk orang malas, lembek, dan manja. Dunia hanya berpihak pada mereka yang mau berdarah, berkeringat, gagal, lalu bangkit berkali-kali. Kamu bilang kuliah itu capek, tapi kamu lupa hidup dalam kebodohan dan kemiskinan jauh lebih capek. Kamu bilang materi susah, tapi kamu lupa tidak punya kemampuan itu lebih memalukan. Kamu bilang ngapain belajar tuh, banyak orang sukses nggak kuliah, tapi kamu lupa mereka bukan kamu. Mereka belajar di tempat lain, dunia nyata, jatuh bangun, gagal ribuan kali. Kamu harus belajar sekarang, atau kamu akan jadi beban keluarga, beban negara, bahkan beban bagi anak istrimu sendiri nanti. Mahasiswa sejati adalah petarung, bukan pecundang berpenampilan intelek. Mahasiswa sejati itu melek masalah bangsa, bukan hanya ngejar nilai dan followers. Mahasiswa sejati itu tahu waktu dan makna hidup, bukan tenggelam dalam distraksi dan kemalasan. Wahai mahasiswa, kalau kamu nggak mau berubah hari ini, maka siapkan dirimu menyesal seumur hidup. Waktu tidak akan menunggumu, persaingan tidak akan mengasihanimu, dan dunia tidak akan memberimu ruang kecuali kamu rebut dengan kerja keras dan perjuangan. Bergerak sekarang atau hancur dalam kegagalan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita akhirnya sudah selesai. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh kajian Al-Quran Tafsir Robot ini
menjadi berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi inna allaha la yuliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih. Jika memang Kau lebih mencintai rintihan hamba-Mu ini, terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Karena Kaulah pemilik sang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami
jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami seperti bebannya orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami ilmu dan masukkan kami dalam golongan orang-orang yang berkarya, berbuat kebaikan. Jadikan kami buah tutur bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah ya Rabbi, berikan kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, berilah kami dijauhkan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk, kami mohon maaf. Tolong doakan kami semua supaya kami semua dapat keluar dari kesulitan hidup ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja di channel Abu Ismail Akikah, kajian Al-Quran Tafsir Robot.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah langit penuh tanda, ayat-ayatnya tiada pernah sirna. Hati bertanya, akal mencoba, tafsir suci menggema dalam jiwa. Robot berbicara bahasa firman, menyibat makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Tiap huruf membawa pesan, misteri waktu dalam keabadian. Hikmah tersembunyi tak terbandingkan, rahmatnya luas tiada batasan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat hilang. Bukan sekadar logika bermain, ada cinta dalam setiap rangkaian. Teknologi takkan pernah menggantikan keimanan yang harus ditanamkan. Robot berbicara bahasa firman, menyibak makna hingga terang benderang. Tak kenal lelah terus mengulang, menyentuh hati yang sempat